Hai sahabat Quality Golfish dan sahabat PIMI, kita kali ini mau mengadakan giveaway ya. Kan kalian banyak yang minta giveaway, jadi kita mau kasih giveaway 10 ekor ikan dari quality cakep cantik banget Goldfish, Prince Goldfish, Ricky Jer, dan Agung Tosakin. Agung Tosakin ikannya bagus ya sekarang. Iya, bagus. Dengan cara gimana Bini? Jadi caranya itu kan PIMI mau ngadain Lunar Goldfish Online Competition. Nanti itu di tanggal 26 Januari 2025 nih penjuriannya. Nah, kalian itu dengan cara dapetin giveaway-nya itu dengan cara like, komen, terus share. Nah, di komennya itu juga kalian mesti tag 5 orang teman kalian. Nah, habis itu postingannya itu ada nanti di postingan di IG PIMI tentang Lunar Goldfish Online Competition 2025. Nah, IG-nya PIMI itu yang baru ada di pimiofficial.id. Jadi juga, nah kalian juga harus follow, jangan lupa di follow IG-nya nih. Dan untuk registrasinya kita ya kasih caca 250.000. 250.000. Kenapa 250.000? Ya biar fair lah po, ini kan online competition ya kan. Semua kelas ya 250.000 dari baby sampai suju. Ada uang pembinaannya nggak? Ada uang pembinaan. Pialanya bagus ya? Piala bagus. Gitu. Jadi wajib ikut nih buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kalau juri dari kita dari Dewan Juri dari PIMI, standarisasinya juga kita pakai standarisasi yang udah PIMI bikin. Kan nanti kan udah sering di-share tuh. Kalau yang udah join ya di grup, kan kita udah sering share tuh kok nih standarisasi. Nah, itu dibaca, dilihat lagi, dipelajarin, nah turunin ikan-ikan terbaiknya. Gitu. Jadi kita juga mau mengundang ikan dari Filipina, Vietnam, dari mana lagi? Australia juga harus ikut. Selain Australia siapa lagi? Ada mungkin, ya nggak tahu, Inggris mungkin bisa ikut. Inggris susah lah. Iya. Jadi termasuk internasional ya? Termasuk kita harusnya internasional. Singapura kita harus ajak di House of Coffee. Ya, ya udah, oke. Jangan lupa nonton YouTube Quality Golfish always. Thank you. Hai sahabat Quality Golfish, kali ini kita bersama juri-juri Cibai, ini namanya Ricky Cibai, ini namanya Agung, ini namanya lu masuk medsos, oh, iya, emang boleh. Hai sahabat Quality Golfish, kali ini kita lagi mau bikin konten tentang persiapan PIMI kontes online. Bisa lihat nih Ricky JR dengan pialanya yang dia bilang bagus sekali. Bagus pialanya. Bagus. Ini dengan si Andrew Rumah Koki. Sebagai head judge siapa sih? Nggak ada head judge. Nggak ada head judge ya? Ya, kita sama semua. Oke, kita berharap. Ya. Ini bersama Agung Tosakin yang breeder Tosakin yang paling terkenal di Indonesia. Ngarep. Dan ini bisa kita lihat ya, kita lagi bikin contohnya. Sini, munduran sini dong, Ri, majuan sini. Kira-kira kayak ginilah besok kontesnya. Ini lagi tes TV, persiapan besok. Ini orang daerah siapa punya, bagus banget ya. Yang mau beli juga siapa. Gimana dengan Andrew, persiapan kontes kali ini gimana? Cukup matang ya, Bro Renza, karena dari jauh-jauh hari sepertinya koordinasi dari tim PIMI udah cukup mengalir ya, udah berkoordinasi kepada banyak pihak ya, baik yang menyiapkan peralatan mulai dari komputer, TV, piala, terus apa namanya sofa bahkan ya, kursi, terus konsumsi lengkap gitu. Kayaknya mudah-mudahan besok kita ngejurinya bisa cukup seger, bugar, dan bisa memenuhi kriteria apa yang kita harapkan lah terhadap apa yang mau PIMI capai dengan standarisasi, dengan tabulasinya. Semoga hasilnya bisa akurat, ya gitu. Agung, persiapan apa aja yang udah dilakukan? Kalau persiapan sih sekarang lebih ke arah koordinasi yang lebih baik ya kok ya, dari PIMI yang pertama. Sekarang koordinasi lebih baik. Media juga lebih baik daripada PIMI yang pertama, dan kita juga di sini lagi tes TV. Kemarin kan sempat bermasalah di HDMI.
Nah, sekarang HDMI-nya diperbarui, makanya kita tes-tes dulu. Jangan sampai besok pas live ada nge-lag lagi gitu. Jadi persiapannya harusnya lebih matang daripada PIMI yang pertama. Bagus. Dan kelihatannya memang jelas lebih matang ya. Jauh lebih matang sih, Pak. Apanya sih yang matang? Telur. Ya persiapan sih, kelihatan lah. Persiapan kontesnya Oh, kok. siapa kontesnya? Ngomong jelas dong, dia tadi matang-matang dulu. Gue pikir apa yang matang? Bro Reza, satu juga ini makasih juga nih buat para sponsor ya bro ya, yang udah selalu mendukung Vini ya. Yang dari, udah ada nggak kita kerja kurang lebih setahun nih buat mempersiapkan organisasi ini dengan semua variabelnya ya sampai kita eksekusi ke kontes online pertama ya dengan masih banyak yang harus diverifikasi lagi sampai yang sekarang yang kedua Yang kedua. sepertinya Lumayan membaik, Pak. ya udah jauh lebih siap lah untuk kita bisa eksekusi. Semoga nanti hasilnya ya kita sih nggak bisa menyenangkan semua pihak, mungkin masih ada kelemahan, tapi semoga hasilnya bisa lebih maksimal aja. Tapi besok dijelaskan kan, maksudnya dijelaskan itu kenapa ini juara 1, ini juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Ya, Ya. jadi sama yang seperti waktu itu udah saya jelaskan. Sebenarnya kan standarisasi itu apa sih perlunya, gunanya gitu. Supaya kita tidak hanya para juri atau mungkin teman-teman yang udah lama main ikan koki yang udah lebih paham. Harapannya adalah dengan standarisasi itu teman-teman yang baru di koki itu juga bisa mengerti bahwa apa sih yang mau kita lihat dari ikan koki yang bagus, yang layak untuk kita turunkan ke kontes. Gitu. Kenapa sih ikan ini harganya ada yang murah dan ada yang mahal seperti itu gitu. Jadi standarisasi itu untuk mengukur, oh ini loh ikan bagus itu seperti ini gitu. Terus at the end, kenapa kita butuh tabulasi? Nah tadi kita udah diskusi, yaitu dia tabulasi itu adalah satu tools untuk membuat juri bisa lebih akurat dalam memberikan penilaiannya dalam pembuktian yang nantinya bisa dilihat sama partisipan atau sama peserta bahwa oh ternyata ini loh yang dilihat juri dari ikan saya atau ikan-ikan bagus karena di situ kan penggambaran apa yang mau kita lihat dikonversi sama angka. Semakin bagus target yang kita lihat, contoh kepala kan tentu nilainya makin tinggi. Itu akan membuat semoga akan membuat penjelasan sama penghobi ini jawabannya itu bisa lebih konsisten gitu loh. Karena ya sebelum-sebelumnya kan banyak kerancuan ya. Oh, yang ini bilang begini, oh yang itu bilang begitu. Tapi kalau udah pakai angka kan semoga nanti hasilnya bisa konsisten. Oh, ternyata yang dibidik itu, yang dilihat itu ini gitu. Kan ada di standarisasi. Jadi ketika ada tabulasi itu bisa jadi alat bukti, Bro. Kayak gitu. Mempermudah orang juga untuk melihat, oh ya ternyata juri itu tanpa harus menjelaskan, mendefinisikan atau berpidato atau berkoar-koar, oh ikan bagus itu seperti ini. Tapi angka itu mempermudah. Ya kan mempermudah orang untuk melihat, oh iya ternyata kepalanya nilai 9, oh badannya nilainya 8 gitu. Jadi angka itu mempermudah orang untuk bisa belajar. Sebenarnya itu sih, Bro. Kurang lebih begitu. Setuju aku? Setuju, Pak. Iya. Setuju Pak Riki? Ini Ricky belum gue wawancara nih. Jadi kasih mic dulu ke Ricky. Ya. Gimana Ki? Persiapan kontes PIMI kali ini gimana menurut kamu? Persiapannya semua biasa-biasa aja. Karena yang menyelenggarakan kali ini kan ketua pelaksananya saya nih. Semuanya sudah tersedia dengan rapi dan baik. Jadi tidak ada minus-minus, oke? Gue mau muntah. Jadi gua. besok-besok hari Minggu peserta tinggal menikmati saja sajian dari PIMI yang kedua ini, oke? Dari segi ketua gimana nih? Oh iya. Kita gantian nanya sama ketua ya, boleh ya? Nah, menurut Pak Ketua gimana? Ngelihat, oh sebelumnya PIMI pertama saya mohon maaf, saya lagi dinas ke Bali nih. Nah sekarang yang kedua saya hadir nih Pak Ketua nih. Semoga hasilnya bisa lebih baik ya. Yang Sekalian kedua gua- saya lihat ya. Ah, semuanya gimana? itu kerja, semuanya itu berusaha mencari customer. Kalau tugas gua kan yang di luar negeri kan. Oke. Kalau tugas kalian semua kan yang di Indonesia. Saya lihat sih antusiasnya bagus. Udah ya itu. Persiapannya gimana? Persiapannya bagus lihat tuh pialanya. Kasih lihat pialanya. Video pialanya di depan. Hey guys.
Oke, itu overall champion trophy ya. Hah, overall ya? Overall Oh, itu ke Kalo champion. itu. Ke Kalo Ya. itu. Kalau Iya. Jadi Bro Renza optimis ya acara ini bisa berjalan dengan baik ya. optimis, sangat optimis. Oke, iya. Oke, nggak ada lagi. Kita mau makan habis ini, habis itu. Lu mau mabok kan? Enggak. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Lihat munafik ya. Kalau di konten gue tuh nggak boleh munafik bro. Apa adanya aja. Pak Admin dua dong, di-shoot dong. Pada kerja nih, Pak. Ah, itu. Ini Randy Indra sebagai apa dia? Di Sejak PV. kapan kameramen nge-shoot kameramen, Ki? Ah, ini Billy Meng BP. Kasih lihat muka lu. Ah, itu dia Billy. Tapi mukanya jauh ya gantengan Meng. Duit jadi lebih banyak. Gue juga kalau banyak duit mah gampang. Untuk para penghobi tetap dukung acara Pimi terus ya. Itu harus didukung karena kita itu mau menciptakan satu pertandingan yang fair. Jadi komplain itu tetap bisa diterima kan. Misalnya komplain, kenapa ikan gua kalah? Nah itu sebagai judge itu harus bisa menjawab tanpa harus mengalihkan. Contohnya ikannya nggak perform. Yang pilih ikannya juri ini saling menuduh. Ya, ini maksudnya adalah bahwa di kontes ini ketika kita sudah memberikan angka, semuanya sudah terdata. Itu yang paling penting. Gitu. Ya. Ya. Boleh. Ya itu tujuan kita. Itu tujuan kita nanti. Kita akan sampai ke sana. Tenang aja. Itu tujuan kita nanti. Jadi semuanya akan terdata dan terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya itu. Iya. Ini 85. Contoh begini. Sama kayak apa Banyak yang yang terjadi order di dunia pendidikan sekarang. Gitu. Mungkin ini paradigma yang berbeda pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang. Sorry ya, saya mencoba untuk menganalogikan sedikit. Geser, saya mau masuk kamera ini. Maksudnya begini. Kalau zaman dulu, kita semua kan adalah produk sekolah ya teman-teman ya. Sandy. Kalau zaman dulu, kayaknya orang tua itu cenderung kalau mendapatkan nilai anaknya kurang bagus nih di raport, ya, dia kan langsung sudah pasti percaya sama institusi pendidikan, percaya sama gurunya. Kan yang ditarget adalah kita. Kenapa nilai kamu jelek? Begitu ya. Tetapi paradigma yang sekarang itu, yang terjadi ini adalah, tapi menurut saya nggak salah juga gitu. Ketika dia ngerasa nilai anaknya jelek, ya, orang tua boleh loh bertanya kepada institusi pendidikan, which is itu adalah gurunya. Bapak, Ibu, saya boleh tahu dong, kenapa sih nilai anak saya jelek? Seperti itu. Nah, lalu si guru hadir, ya, memaparkan, oh Bapak, Ibu, ini loh, dari tes pertama, tes kedua, terus dari exam atau ujian, ini loh nilainya, semuanya persentasenya ada. Setelah diakumulasi, rata-ratanya sekian, maka keluarlah nilai yang diraport. Nah, berdasarkan data tersebut, itu kan adalah bukti bahwa angka ini ada dasarnya. Nah, begitu juga lah harapan kita nanti kontes ini. Seperti itu. Jadi ketika di kontes offline, tadi targetnya Bro Randy ngomong kayak gitu. Kenapa sih nilai ikan gua 8? Seperti itu. Nah, tentu kita mungkin saya nggak tahu ya secara teknis nanti offline seperti apa. Tapi kan namanya panitia, operator, administrasi, dia punya data kan. 8 ini dari mana nih? Silahkan kalau menurut saya mau ke bagian operator atau administrasi, coba dong dilihat 8-nya ini dari mana. Nah, detailnya dia bisa lihat tuh dari juri-jurinya. Gitu. Mau terlepas nanti dia komplain atau tidak, tapi yang pasti partisipan kan akan puas karena ada dasarnya di situ. Gitu loh. Karena yang terjadi kan selama ini banyak terjadi satu hal yang absurd ya, dalam arti ya begitu gitu, nggak punya data, nggak punya dokumen, oh tiba-tiba udah tersaji aja gitu. Ketika diajak diskusi satu pihak, jawabannya kadang suka berbeda kan, gitu loh. Kita nggak menyalahkan lah, kita nggak ada gunanya lagi. Cuman kita menatap ke depan aja bahwa kontes ke depan nih itu harus lebih transparan, kayak gitu. Transparannya apa? Ya toolsnya angka. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang kalau masalah setiap event atau setiap kontes ya mungkin masalah itu ada bro. Gitu ya.
kita nggak bilang bahwa angka dengan adanya nanti tabulasi ini, masalah itu kita nggak bilang nggak akan ada juga. Tapi masalah itu saya percaya bisa diminimalisir. Itu kuncinya. Setiap penyelenggara nanti bisa memverifikasi lagi, merevisi, belajar lagi, sehingga untuk event kedepannya harusnya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Itu jawabannya. Jadi lebih apa ya? Si hobis yang lewat-lewat juga paham gitu. Lihat di kepala ini nilainya sekian, ternyata ini lebih menang, kepalanya Iya. besar nih, nilainya lebih besar. Iya. Jadi ada ngerti kan, aku jadi tahu gitu loh. Dan satu lagi bro, kita udah bayar uang sekolah nih. Boleh dong kita nanya. Betul. Pendidikan itu kan bukan sesuatu yang hierarki. Guru itu bukan raja. Kalau zaman dulu yes, ngapain lu nanya guru? Kan begitu. Sekarang boleh loh kita bertanya sebenarnya. Oh, kenapa sih kan ikan ini mungkin menurut dia kepalanya lebih besar nih. Kenapa nilainya bisa lebih rendah dan lebih tinggi? Kurang lebih seperti itu. Jadi akan ada satu pola interaktif yang gue yakin dengan transparansi dan konsep yang seperti ini nih, semoga dunia hobis ini bisa berkesinambungan gitu loh, dan orang bisa lebih puas ngejalaninya karena ada datanya, ada alasannya. Seperti itu. Begitu menurut gua. Udah pokoknya besok nonton. Live-nya nonton, udah. Sip. Gitu. Jadi harapannya untuk offline pun kita bisa menghadirkan nilainya secara transparan ya. Ya, dan itu yang menjadi satu Ya, itu yang menjadi keunikan, bukan keunikannya, tapi ciri khas kita lah. Ya. Kenapa kita nerapin standarisasi ini nggak langsung ke offline, ya kan? Karena kita lagi supaya teman-teman nih yang nggak bisa datang ke offline bisa nonton dulu semua nih, ya. Ya. Karena kita sajinya di online, jadi dari negara manapun, dari Indonesia bagaimanapun bisa nonton standarisasi kita seperti apa. Nanti kalau standarisasi kita di online sudah tersampaikan dengan baik ke teman-teman, nanti baru di offline kita akan terapin lagi standarisasi kayak begini. Istilahnya ini adalah satellite project. Iya. Nah, ketika dia udah mengudara, siap kita terjunkan di bumi pertiwi ya. Siap. Oke, kurang lebih begitu jawabannya. Oke. Udah Oke, selesai. makasih ya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you. Bye.